Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kita ada yang masih bingung apa itu fidyah, bagaimana cara mengeluarkannya, kemudian berapa ukurannya, dan kapan dikeluarkannya, dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa kemudian mereka membayar fidyah. Hari ini kami akan memberikan sedikit tuntunan terkait dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah makanan yang harus diberikan kepada orang miskin sebagai pengganti kita meninggalkan puasa. Untuk siapa fidyah itu diberikan? Fidyah tidak untuk orang yatim, tidak untuk guru-guru ngaji, tidak untuk janda, tidak. Fidyah diberikan kepada orang-orang miskin, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang mampu berpuasa tetapi tidak mengerjakannya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang yang miskin. Lantas kemudian siapa yang boleh atau siapa yang wajib membayar fidyah? Yang pertama, orang yang sudah tua renta, yang sudah berat bila dia berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit, yang kemungkinan sembuhnya kecil. Kemudian yang ketiga, ini yang masih dalam perbedaan pendapat ulama. Silakan di antara kita memilih salah satu pendapat. Yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui. Yang keempat, ini juga dalam perbedaan pendapat, adalah orang yang menunda membayar puasa hingga ketemu dengan Ramadan berikutnya. Bagaimana cara membayar fidyah? Yang pertama, fidyah bisa diberikan dari bahan mentah makanan. Misalnya, kalau kita di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, maka kita berikan beras separuh dari zakat fitrah kita. Jadi kalau kita membayar zakat fitrahnya 3 kilo, maka berasnya 1,5 kilo. Kemudian dilengkapi dengan lauknya, misalnya ayam atau daging atau apa yang biasa kita makan, ikan misalnya. Kemudian lengkapi juga dengan minumannya. Dan ini lebih baik karena memberi makan kepada orang miskin itu juga satu kebaikan yang luar biasa. Karena memberi yang lebih kepada orang miskin itu jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, bisa dalam bentuk makanan yang siap santap. Makanan ini seperti yang biasa kita makan, ditambah dengan minum dan buah, itu juga lebih baik. Makanan ini hanya diberikan untuk makan siang dan makan malam. Lantas bagaimana cara menghitungnya? Jika kita tidak berpuasa 1 hari, maka kita harus memberi makan orang miskin 1 orang. Jika 10 hari, maka kita memberi makan 10 orang miskin. Ya, jika 1 bulan, 30 hari kita tidak berpuasa, maka kita beri makan 30 orang miskin. Tidak bisa kita memberi makan 1 bulan untuk 1 orang miskin. Tidak bisa. Jadi hitungannya adalah 1 orang miskin untuk 1 hari yang kita tinggalkan. Kemudian kapan fidyah itu dibayar? Fidyah itu dibayar saat kita sudah benar-benar tidak berpuasa. Ada sebabnya kita tidak berpuasa, sehingga tidak boleh orang yang mau membayar fidyah kemudian dibayar di awal-awal bulan padahal dia belum tahu besok dia bisa puasa atau tidak. Jadi fidyah diberikan setelah kita memang meninggalkan puasa itu. Fidyah bisa diberikan di akhir Ramadan setelah kita tahu bahwa sekian hari atau 30 hari kita tidak berpuasa. Lantas bagaimana? Banyak pertanyaan yang masuk. Misalnya, kalau seandainya saya sibuk, saya tidak tahu orang-orang miskin itu di mana, saya kesulitan untuk mencari mereka, apakah bisa membayar fidyah di atasnya? Sangat bisa. Nanti akadnya kita adalah akad titipan.
silakan Bapak Ibu membayarkan fidyahnya di Yakesma, dilengkapi dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian nanti Yakesma yang akan menyediakan makanannya, kemudian Yakesma yang akan menyalurkannya kepada fakir miskin. Berapa besarnya? Nah, kami memberikan pilihan. Bagi Bapak Ibu yang ingin membayar fidyah, silahkan menghubungi Yakesma di 0821 9905 1111. Fidyah kami bisa jemput atau bisa juga ditransfer. Demikian penjelasan tentang fidyah di Yakesma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.